Oke Sobat Besti, kembali lagi dengan Besti Channel ya. Welcome back di channel kami. Seperti biasa, buat teman-teman pecinta Jepang, jangan lupa subscribe konten kita, jangan lupa like dan share ke teman-teman kalian ya sebelum kalian menonton video ini ya teman-teman. Jadi pada kesempatan kali ini aku bakal menginformasikan kepada kalian hotel yang rekomendasi banget nih untuk kalian yang mau check out dari Jepang nih. Yap, kebetulan Alex lagi ada di Narita dan Alex bakal nge-review hotel yang bernama U City Hotel Narita ya teman. Itu dia gedungnya yang di depan ya. Oke, jadi di video kali ini aku bakal ngasih tahu ke kalian tentang hotel ini. Yang pertama, gimana sih kamar dari hotel ini, worth it nggak sih? Yang kedua, khususnya kalau kalian nyewa hotel di Narita kan udah pasti 90% pasti bakal akan menuju ke Narita Airport ya. Jadi apakah hotel ini provide airport transfer? Dan yang terakhir, berapa sih harga hotel ini? Jadi aku bakal spill di akhir ya untuk harga dan kategori kamarnya. Nah, jadi kita langsung aja masuk ke inti video. Untuk hotel ini tuh bener-bener strategis banget. Untuk jarak dari Narita Station ke sini itu cuma 300 meter atau kalau kalian jalan kaki itu sekitar 4 menit aja. Dan kalau kalian dari sini mau menuju ke Narita Airport itu tuh juga cukup deket guys. Cuma 11 km atau sekitar ya kurang lebih 16 menitan lah kalau teman-teman naik transportasi darat, maksudnya naik mobil dan lain-lain ya. Nah, ini dia, kita langsung aja masuk ke hotelnya. Kalau kalian bawa suitcase banyak-banyak kan nggak apa-apa banget ya untuk masuk ke lobbynya. Jadi teman-teman disediakan lift di sini. Don't worry ya teman-teman. Teman-teman nggak usah geret-geret koper capek-capek ya. Nah, ini dia front office-nya. Jadi ini dia untuk airport transfernya, teman-teman bisa pause. Ada beberapa waktu yang disediakan ya, dan ini tuh gratis teman-teman. Jadi don't worry, kalian nggak usah geret-geret koper ke station, naik kereta, nunggu kereta berdesak-desakan di sana. Teman-teman bisa pakai free airport transfer di sini ya teman-teman. Cuma kebetulan karena aku nggak ada flight, jadi aku nggak nyobain airport transfernya ya teman-teman. Dan juga untuk breakfast kebetulan aku booking hotel ini itu without breakfast ya teman-teman. Jadi aku nggak makan di hotel. Cuma don't worry teman-teman. Jadi di depan itu ada 7-Eleven atau beberapa kombini itu banyak banget ya, karena deket juga sama Narita Station. Restoran itu banyak banget di luar. Teman-teman cuman jalan kaki sekitar 5 menit aja deh, udah banyak banget tuh. Nah, ini dia kamar aku nomor 303. Dan kuncinya ya masih pakai kunci manual guys. Masih yang colok-colok gitu ya. Ya cukup agak ribet sih kalau bawa suitcase, perlu colok-colok gitu. Ini agak susah lagi bukanya. Dan kita masuk ke kamar ya teman-teman. Jadi untuk kuncinya itu nggak perlu ditaruh di, biasanya kan ada ditaruh di gini ya, ditaruh di tempat yang udah disediakan, nggak perlu. Ini listrik otomatis sudah hidup ya teman-teman. Ini ada safety map-nya teman-teman. Ada teman-teman di sini ya. Ada pintu emergensi di mana supaya kita tahu. Dan ini dia, kalau teman-teman nggak pingin ruangannya dibersihin, nggak pingin diganggu, teman-teman bisa taruh ini di handle pintu di luar ya teman-teman, supaya orang yang ada di luar itu nggak ganggu pintu kita ya teman-teman. Jadi seperti itu ya teman-teman. Nah, di sini adalah kamar mandi ya guys. Jadi kalian kalau mau mandi itu harus tutup pintu, karena kalau nggak akan ada alarm emergensi kebakaran yang mungkin saja hidup. Karena di kamar mandi itu kan biasanya orang-orang tuh pakai air panas ya. Jadi uap panasnya itu keluar dan itu bisa jadi menyebabkan alarm emergensinya nyala seperti itu. Oke, kita lanjut ke dalam. Kita sebenarnya kedapatan 2 handuk ya, jadi handuk yang besar dan handuk kecil. Di bagian sini ada tisu toilet. Ini ada klosetnya di bagian sini, dan juga ada beberapa tombol. Tombolnya cukup simpel. Ini untuk bag, ini ada, kalau yang ini yang kecil-kecil ini ada perisirnya.
Kalau wanita bisa pakai front atau back, kalau yang laki-laki bisa pakai back aja. Ini untuk start giniin ya, start nyemprotnya, ini untuk stopnya. Di bagian sini ada tombol untuk ngeplas. Nah di bagian sini tadi itu adalah ada gelas untuk kumur-kumur guys. Kalau ini ada sikat gigi, kita dapat sikat gigi. Ini ada sabun sup. Ini ada shower cap, jadi untuk di kepala kita supaya nggak basah ya. Kalau ini itu ada kurisan guys, ada kurisan, dan ini adalah sisir rambut. Jadi seperti itu kurang lebih. Dan juga pasta gigi kita sudah disediakan ya. Ini ada conditioner juga. Ini merek Krasi ya, conditioner, sampo, dan lengkap juga dengan body shopnya. Nah yang bikin bingung di sini adalah hanya ada air dingin dan air panas nih, jadi serba salah ya. Kalau misalnya kita klik yang panas itu menurut saya terlalu panas, kalau kita putar yang dingin itu tuh terlalu dingin guys. Jadi kalau kita pingin yang biasa-biasa aja tuh nggak bisa, atau aku juga yang kurang tahu, aku nggak paham juga sih. Jadi seperti itu. Nah di bagian ini gini ya, ada conditioner, sampo. Ini juga ada, ini yang dingin, ini yang panas. Ini ada body shopnya, ini ada shower, dan ada bathtub ya juga guys. Jadi seperti itu. Ini bisa diatur juga untuk panas. Ini untuk showernya, ini untuk isi bathtubnya, seperti itu ya. Oke, kita kembali ke ruangan tidur ya. Oke, kita lanjut. Di bagian sini ada center ya. Kalau mau matiin kita tinggal taruh aja. Bentar ya. Kita bisa taruh. Ini kuncinya, biasanya saya taruh di sini. Ada telepon. Ini ada jam. Ini ada untuk ngecas. Ini ada lampu juga. Bantalnya cukup empuk dan selimutnya tebal. Sayangnya di sini itu nggak ada pemanas. Nggak ada pemanas guys. Jadi ini air controlnya ada off, low, mid, high. Jadi nggak ada penghangatnya guys. Nah di bagian sini ada table. Ini ada wifi nya. Nah karena aku pakai yang smoking room, jadi dikasih asbak seperti ini. Di sini kita bisa taruh tas. Ini ada TV. Ada juga ini guys. Ini bukan, ini aku buat sendiri. Ini ada beberapa gini. Ada gelas, kita nanti bisa menghangatkan air pakai ini. Ini agak susah ya. Oke, ini ada wireless charging sepertinya. Ini juga ada lampu. Kalau kalian mau hidupin, bisa banget hidupin ini. Siapa tahu kalian mau lagi baca gitu ya. Itu bener-bener membantu banget di sini. Jadi aku dapat yukata seperti ini guys ya. Ini tuh waktu aku pertama kali masuk hotel itu tuh ditaruh di sini. Ini ada hair dryer, ini juga ada tisu. Lengkap ya. Ini ada kursi, di bawahnya ada bak sampah. Kalau ini power bank punya aku ya. Nah di bagian sini kita coba buka. Oke, jadi nggak ada airnya ya. Cuma ini ada pembersih udara, air cleaner. Kalau ini entah kenapa ini sepertinya nggak bisa dibuka ya. Mungkin rusak sih. Sepertinya ini rusak ya, jadi nggak bisa dibuka seperti itu. Oke, itu saja yang dapat saya review. Terima kasih, dan kamarnya juga cukup luas. Kalau kalian mau beliin koper bisa di sini, ini masih luas kok. Jadi seperti itu guys. Oke, see you.